Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya. Tentu saja untuk menyimak satuan yang saya hendak sampaikan, yang dimana untuk Anda yang tidak perlu harus menyampaikan weton, karena ini adalah panduan, maka tidak usah mengatakan wetonnya apa, tergantung melihat di dalam tulisan video itu tadi. Jadi bisa dilihat sendiri tanpa disampaikan atau rahasia weton itu disampaikan, karena ada yang punya prinsip bahwa weton itu rahasia. Nah, atas perhatiannya, semoga semua Anda dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian untuk kita semua menjadi dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pasangan yang berikut yang hendak saya sampaikan adalah Sabtu Pon dipasangkan dengan Rebu Wage, juga Sabtu Pon yang dipasangkan dengan Kamis Kliwon. Kemudian begini, saya sampaikan juga bahwa setelah dihitung-hitung seperti ini, kadang-kadang perjalanan yang bagus menjadi kadang-kadang samar, atau menjadi seperti ada hal-hal yang meleset. Bisa jadi karena memang ini titen-titen, hitung-hitungan bukan ramalan. Tapi satu hal bahwa yang saya sampaikan adalah, kalaupun weton ini sudah disambungkan, kelak kemudian hari, jangan dilakukan pernikahan ketika hari Taliwangke, apalagi hari Jatingarang Nogo Tahun. Karena memang biasanya orang-orang tua kita dulu dino Taliwangke, utamanya Jatingarang itu tidak digunakan untuk wiwit-wiwitan sebuah acara yang penting. Jadi mudah-mudahan ini terlepas dari hanya titen-titen, tapi itulah kenyataan yang sering terjadi. Saya harap untuk tidak dimanfaatkan. Dan tentang Dino Taliwangke, termasuk juga Jatingarang, sudah ada rekamannya, tinggal Anda lihat sendiri. Sekarang ini yang tidak saya sampaikan, Sabtu Pon adalah 97, berarti 16, kemudian Rabu 7 Wage 411. Angka yang muncul dari pertemuan pertama ini, periode awal, adalah nilai judu, di mana nilai judu ini merupakan pasangan yang ideal, mestinya, terlepas dari selalu saya katakan ideal, tapi ternyata juga masih ada yang kadang-kadang selisih pendapat dan lain-lain. Saya kira di sini yang saya anjurkan adalah perbaikan komunikasi, karena memang dua pribadi yang berbeda, tentu saja untuk mencocokkan membutuhkan waktu. Tapi dengan dominasi angka jodoh, mudah-mudahan tidaklah terlalu sulit. Begitu mudahnya Anda menjadi pasangan yang cocok, mestinya Sabtu Pon dan Rabu Wage, karena nilainya pertama jodoh. Kemudian rezeki juga cukup lancar, meskipun tidaklah punya kekuatan tersendiri, tapi masih bisa dirasakan sebagai satu keringanan untuk kebutuhan hidup. Tidak seperti ketika masuk periode yang kedua, ini adalah nilai pegat. Pegat ini biasanya yang menjadi kenyataan adalah pegat rezeki, di mana kesulitan ketika kita berusaha, kesulitan kita bergerak untuk mencari, itu sulit. Justru gangguan kesehatan itu akan muncul kalau kita mendapatkan hasil. Itu yang terbalik malah seperti itu. Ketika hal-hal yang sulit dan rugi kita dapatkan, justru sepertinya sehat. Tapi ketika ada hasil sedikit yang seolah-olah bisa menunjang, pada saat itulah ada gangguan kesehatan. Ini jadi dari pertama tadi nilai judo, kemudian nilai pegat, masuk periode yang ketiga adalah 7, di mana 7 ini memang masuknya padu. Boleh dikatakan kalau di awal tadi judo yang notabene kecocokan yang ada, tapi di sini padu. Cuma saja untungnya nilai padu ini dari sisi ekonomi tetap bangkit, bisa muncul, karena
periode yang ada nilainya, tidak seperti nilai 0 katakanlah seperti itu, tapi nilai 7 ini di samping atau biarpun dominasinya adalah padu, tapi rezeki tetap bisa menanjak. Begitu hingga berjalan kurang lebihnya 8 tahun, kemudian masuk pada periode yang keempat adalah nilai gosip. Di sini mungkin bisa jadi nilai ekonomi itu turun, tapi masih ada kekuatan untuk bergerak. Hanya saja memang dominasi di sini mudah dipadu orang, bukan padu sendiri tapi dipadu, dibicarakan, digosipkan. Mudah-mudahan saja gosip yang seperti adalah gosip positif buat Anda sekeluarga. Nah, setelah masuk ke periode gosip di periode yang keempat ini, kemudian memasuki periode yang kelima, menuju ke 40 tahun setelah 32 tahun berumah tangga, ini ada kebangkitan ekonomi. Jadi tertunjang oleh periode yang kelima ini ada kekuatan tersendiri tentang bangkitnya banyak kemudahan yang Anda usahakan. Jadi saya kira dimulainya dari nilai periode yang ketiga sampai yang kelima ini, mudah-mudahan posisi keluarga Anda dari sisi ekonomi menjadi cukup bahkan sangat kuat. Begitu nilai yang terbacakan di sini. Terima kasih. Saya kira cukup jelas penjelasan ini. Akan saya sambung dengan pertemuan yang berikut, yaitu Sabtu Pon yang dipasangkan dengan Kemis Kliwon. Justru kayak yang Sabtu Pon dengan Kamis Kliwon ini ada nilai pegat sampai 2 kali. Tapi kalau boleh dikatakan untung adalah ada nilai 5 dan 6. Jadi ada kekuatan bicara masalah rezeki, ada kebangkitan di nilai rezeki. Jadi diawali dengan Sabtu Pon Kemis Kliwon ini, nilai pertama adalah jodoh, di mana kekuatan tentang pernikahan itu tertunjang oleh kecocokan yang luar biasa, meskipun dari segi finansial, dari segi ekonomi memang lancar tapi ada batasan, artinya tidak kuat-kuat amat karena memang bukan dominasi, tapi dominasi adalah jodoh. Dan yang sangat hati-hati adalah ketika memasuki periode yang kedua dengan nilai pegat, ini yang harus Anda bisa bertahan. Maka saya anjurkan bahwa ketika nilai 4 ini yang notabene pegat itu biasanya pegat rezeki, supaya Anda bertahan, kuat bertahan, maka banyakkanlah syukur, sabar, sedekah biarpun sempit, kemudian juga sholawat, istighfar yang ditambah-tambah, ditingkatkan dengan lain-lain kebaikan. Mudah-mudahan ini menjadi lebih cepat berlalu untuk menuju nilai yang ketiga, yaitu kebangkitan ekonomi yang cukup bagus, karena memang nilai yang dimasuki adalah nilai rezeki. Jadi mudah-mudahan nilai yang kedua tadi memang pegat, tapi ada kebangkitan di nilai yang ketiga. Kemudian keempat pun ada nilai yang lungguh. Jadi secara beruntun dalam hitungan ini merupakan Anda bisa membangun kekuatan yang tentu saja luar biasa karena ada nilai rezeki kemudian lungguh. Cuma memang harus berhati-hati kemudian, karena memang di nilai yang terakhir akhirnya menuju ke 40 tahun memang ada nilai pegat kembali. Jadi muncul ujian berat itu di penghujung pun ada lagi. Tapi ini kalau Anda sudah berjalan, katakanlah Anda sudah, ini hanya sebagai satu check and recheck, mudah-mudahan bisa mengambil kesimpulan untuk bagaimana sebaiknya, artinya menetralisir hal-hal yang sulit, tentu saja ya seperti yang saya sampaikan tadi. Apalagi di periode yang ketiga dan keempat adalah kebangkitan yang luar biasa. Nah, kalau ini sebagai panduan untuk orang yang sedang pendekatan, terserah bagaimana Anda mengambil kesimpulan, karena memang perjalanan
berkeluarga itu tidak ada yang mulus. Kalaupun ini Anda jalani pun, saya kira harusnya dengan berbesar hati, tidak usah berkecil hati, karena terlepas daripada ada ujian, tapi juga ada kebangkitan yang cukup luar biasa. Jadi saya ulang kembali bahwa Sabtu Pon dan Kamis Kliwon diawali dengan periode yang jodoh, kemudian pegat, masuk periode yang ketiga adalah rezeki, ditunjang kemudian untuk periode yang keempat adalah berjejer. Itu maksudnya berjejer dengan yang periode ketiga adalah rezeki, kemudian ini lungguh juga tetap rezeki yang kuat, hanya yang terakhir saja memang ada ujian kembali. Tapi saya harapkan setelah Anda mempersiapkan diri dengan ekonomi yang baik, mudah-mudahan ujian yang terakhir ini membuat Anda menjadi kuat. Begitu, terima kasih yang saya sampaikan, mudah-mudahan cukup jelas. Kalau ada kekurangan saya minta maaf. Sekali lagi, kalau saya yang saya uraikan semuanya tadi, penjelasan tadi, ada kesalahan yang menimbulkan kedosaan buat kita semua, semoga saja Allah memberikan ampunan dan ridhonya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.